Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada video review MG00 Gundam Seven Sword dari MJH. Double O Gundam Seven Sword adalah varian dari Gundam Double O dengan perlengkapan 7 buah pedang dan 1 buah GN Sword Blaster sebagai alternatif dari unit Orizer. Gundam ini tidak diperlihatkan pada movie-nya dan hanya muncul pada side story dari Gundam Double O. Tetapi, karena kit ini cukup populer, jadi Gundam ini tetap banyak dicetak dalam bentuk model kit maupun figur Meta Build. Tidak hanya Bandai, brand bootleg seperti MJH juga meluncurkan model kit dari Double O Gundam Seven Sword dengan basis mengambil dari perpaduan kit Master Grade dan juga Metal Build. Bentuk model kitnya juga terlihat cukup unik dengan gimmick tambahan pada bagian GN Buster Sword yang bisa transform ke mode railgun, di mana fitur ini tidak ada pada kit Bandai. Snapit kit ini cukup empuk sama seperti kit MJH lainnya, namun tetap sedikit bermasalah pada partnya yang lumayan sering lepas. Jadi saranku untuk part yang tidak ada artikulasinya itu lebih baik dilem saja. Kit ini dijual dengan harga sekitar 600 ribuan. Untuk harga segitu, menurutku kit ini masih sangat layak untuk dikoleksi. Dimulai bagian kepala bisa ke bawah seperti ini, bisa ke atas, terus juga bisa toleh kiri, toleh kanan. Bagian kepalanya juga bisa diputar seperti ini. Untuk bagian leher yang ini juga bisa digerakin seperti ini. Lanjut, ke bagian perutnya ini bisa ke depan, juga bisa ke belakang, juga bisa miring kiri kanan. Bagian pinggangnya juga bisa diputar sedikit seperti ini. Lanjut ke bagian tangannya, untuk bagian armor yang ini juga bisa digerakin terpisah. Tangannya bisa diputar, tangannya bisa diangkat sejauh ini. Untuk bagian lengan atas yang ini juga bisa digerakin, tangannya bisa ditekuk. Bagian pergelangan tangannya juga bisa diputar seperti ini. Lanjut ke bagian skirt sampingnya bisa digerakin sedikit seperti ini. Untuk bagian skirt belakangnya juga bisa digerakin seperti ini. Lanjut untuk bagian kakinya bisa ke depan sejauh ini. Kakinya juga bisa ke belakang seperti ini. Kakinya juga bisa miring ke samping segini. Untuk kakinya juga bisa ditekuk seperti ini. Untuk pergelangan kakinya juga bisa digerakin miring kiri kanan, juga bisa maju mundur seperti ini, dan juga bisa diputar. Untuk aksesorisnya, pertama kita dapat dua tipe GN Sword 2, satu yang panjang dan satu yang pendek. Terus kita juga dapat dua GN Katar, bentuknya seperti ini dengan mata pisau berwarna clear hijau. Lalu kita dapat dua buah GN Sword 2 Blaster. Kalau dari desainnya sebenarnya ini cuma dapat satu, tapi sama MJH kita dibonusin satu lagi. Lanjut kita juga dapat dua GN Buster Sword dan bentuknya seperti ini. Kita dapat lutut alternatif kalau kita mau ngubah Gundamnya jadi Gundam Double O standar dengan lutut warna putih. Kita juga dapat part alternatif untuk bagian sisi dari GN Cutternya seperti ini. Kita dapat 4 buah mata pisau untuk ngubah GN Sword 2-nya. Kit ini jadi GN Sword 2 normal kayak yang muncul di animenya. Sedangkan untuk tangan kitnya kita dapat sepasang tangan berartikulasi seperti ini.
dan juga dua buah tangan terbuka yang bentuknya mirip tangan Metal Build Strike Freedom. Terus kita juga dapat part alternatif buat pergelangan tangannya kit ini. Dan kita dapat banyak adaptor untuk pasang aksesoris Gundamnya baik di tangan maupun di pundaknya. Tidak lupa juga kita dapat beam saber beserta efek beamnya yang entah kenapa berwarna hijau. Untuk bagian pergelangan tangannya, kit ini punya dua opsi ya, satu yang dimodifikasi dan satu yang lagi polos kayak MG00 biasanya. Lalu buat part lututnya juga kita dapat dua opsi, salah satunya buat 007 Sword yang warna biru dan satunya lagi buat 00 Gundam standar. Lalu buat GN Buster Swordnya juga ditambah mode Railgun yang kalau versi aslinya itu nggak ada dan hanya polos seperti yang satu ini. Untuk GN cutter-nya, kita juga dikasih opsi buat bagian pinggir cutter-nya bisa dipakai mata pisau clear hijau atau bisa juga kita selipkan GN beam pistolnya di bagian sampingnya. Buat poin plusnya, kit ini punya bahan plastik yang lumayan bagus ya kalau dibandingin kit bootleg kebanyakan. Kualitas cetakannya juga cukup rapi dan snapitnya cukup empuk. Selain itu, kita juga dikasih banyak aksesoris dan option part yang bisa dipilih sesuai referensi masing-masing. Sedangkan untuk minusnya, ada beberapa bagian kit yang mudah lepas dan kebanyakan yang mudah lepas itu ada di beberapa part yang berukuran kecil seperti contohnya di bagian yang ini. Ini rentan banget copot. Untuk perbandingan pertama, di sini aku bandingin sama MG00 Racer dari Daban. Kalau dari tampilan keduanya ini sudah cukup berbeda ya, dimana kalau versi Daban ini desainnya mencontek dari MG00 Racer-nya Bandai tanpa banyak diubah, sedangkan buat versi MGH desainnya ini sudah cukup banyak diubah, jadi punya aura Metal Build dengan banyak detail tambahan. Kalau bagusan mana desainnya sih menurutku balik ke selera masing-masing ya. Selanjutnya, di sini aku bandingin sama Hi-Res Asteroid Frame yang juga keluaran dari MGH. Untuk bahan plastiknya dua kit ini cukup mirip ya, hanya saja buat Astray plastiknya agak lebih getas kalau dibandingin 007 Sword. Dan kalau dibanding sama Destiny Gundam dari Dragon Momoko, MG007 Sword ini plastiknya mirip banget, bahannya cukup halus dan agak lentur. Tapi kalau buat snapitnya MG Destiny masih sedikit lebih keras dan agak riskan pas dirakit kalau dibandingin sama MG007 Sword MGH. Dan terakhir, untuk perbandingan tingginya di sini aku bandingin sama MG Sazabi Perka dan juga MG Launcher Strike Gundam. Untuk tingginya MG00 Gundam 7 Sword ini hampir sepantaran ya kalau kita bandingin sama MG Launcher Strike Gundam dari Dragon Momoko. Tapi kalau kita bandingin sama MG Sazabi Perka, beda tingginya itu lumayan jauh ya. Double itu cuma sekitaran perutnya aja. Dan berikut pose-pose dan kesimpulannya. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do.
Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ditanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.